Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami berdua di channel tosanaji.id. Saya Saiful Anam dan ini adalah sahabat saya, mentor saya, Mas Irul Kris. Beliau adalah seorang pelestari tosanaji di Indonesia. Nah, Mas Irul, Baik. kali ini kami ingin membahas tentang look pada keris. Ya. Jadi, kenapa tadi saya bilang kami? Karena keinginan untuk belajar dan menanyakan di sesi ini tentang look keris itu tidak muncul dari diri saya pribadi. Ada beberapa yang menitipkan pertanyaan. Jadi, keris itu kan berbeda-beda bentuknya, mulai dari dapurnya. Tapi ternyata dapur itu ada puluhan, bahkan mungkin ratusan. Jadi mungkin tidak cocok kalau dibahas di awal, ini bikin pusing. Nah, yang membedakan kalau secara sekilas kita lihat mata awam ya, itu kan ada keris lurus dan ada keris yang low-nya macam-macam jumlahnya. Nah, mohon dijelaskan nih, mengapa ada keris lurus dan mengapa ada keris yang pakai low? Itu bedanya apa? Ya. Jadi begini, ada beberapa hal ya yang menyebabkan kenapa keris itu dibuat lurus, kenapa dibuat low atau berkelok-kelok itu. Itu yang pertama terkait makna filosofi. Baik. Jadi yang lurus, yang keris lurus, yang keris low itu filosofinya beda. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau zaman dahulu seseorang itu memesan keris kepada seorang empu itu melalui tahapan-tahapan yang rumit. Yang sifatnya sakral dan hasil akhirnya penentuan bentuk keris itu sendiri ya keputusannya ya di empu, karena empu yang menerima istilahnya ilham dari yang maha kuasa, bentuknya seperti ini, orangnya cocok pakai bentuk atau dapur keris ini. Nah, itu hubungannya ke situ. Terus yang selanjutnya hubungannya sama bahan logam atau besinya. Dalam catatan-catatan kuno disebutkan bahwasanya ada bahan-bahan tertentu atau besi-besi jenis tertentu yang lebih cocok dibuat sebagai atau untuk keris low. Ada bahan yang lain lebih cocok dipakai atau dibuat keris lurus. Dan bahan A, bahan B jika dicampur dengan komposisi tertentu lebih baik dipakai atau dibuat menjadi keris low atau lurus. Itu ada. Berarti kalau saya tangkap sementara itu begini. Zaman dulu pakemnya, kalau saya butuh keris, saya datang ke empu. Ini empu akan mencarikan ilham buat saya cocoknya keris yang seperti apa? Ya, betul sekali. Lurus atau pakai low? Ya, betul. Berarti keputusan untuk lurus atau ada low-nya itu bukan di tangan saya. Ya, betul. Tapi di tangan empu. Tangan empunya. Nah, kalau ilhamnya empu itu tentang besinya, nanti empu yang menentukan besi A plus B cocoknya berbentuk seperti ini. Berbentuk lurus atau low. Ya. Oke. Ada faktor yang lain yang membedakan mengapa ada yang lurus dan mengapa ada yang low. Ada. Kalau zaman dahulu bahkan sampai zaman sekarang ada keris-keris yang low atau lurus itu bebas, itu seseorang memesan dengan bentuk yang sifatnya kontemporer itu ya. Itu dengan maksud dipakai untuk souvenir. Nah, kalau kita udah mengatakan souvenir atau cindera mata mah bebas, karena tidak terikat dengan perhitungan spiritual dari seorang empu, tidak terikat bahan khusus dan sebagainya. Yang penting jadi bagus, mau dibuat low, mau dibuat lurus atau mau dibuat bentuk yang seperti apa bebas. Berarti selain saya pesan ke empu lalu empu menentukan, ada pilihan lain. Kalau misal saya pengen souvenir ya, betul sekali. Berarti saya bisa juga mungkin dapurnya minta yang naga, yang keren gitu. Iya, betul. Kemudian low-nya sekian itu juga bisa. Bisa. Nah, apakah di pakem yang lama itu sampai sekarang itu hanya untuk souvenir saja, yang kontemporer, yang saya yang pengen low-nya berapa, ataukah memang di dunia perkerisan empu juga memang menyediakan layanan ini juga pusaka tapi kamu boleh pesan? Ini bagaimana menurut pandangan Mas Irul pribadi? Kalau setahu saya dari zaman dahulu itu ada sebetulnya empu yang atau ini membuat keris yang sifatnya
kontemporer atau bebas atau sesuai yang memesan. Dan itu berwujud pusaka atau melalui ritual-ritual tertentu itu ada. Cuman kalau zaman dulu lebih banyak yang tidak seperti itu, karena zaman dulu itu orang itu ya mohon maaf istilah Jawanya itu tahu diri. Jadi kalau orang biasa kok pesan keris naga, ya sebetulnya kan kurang etis gitu kalau zaman dahulu. Beda kalau zaman sekarang mah bebas gitu ya. Kalau zaman itu jadi kalau zaman dahulu orang biasa mau pesan keris yang biasa dipakai orang itu pejabat embo itu tidak melayani gitu. Itu kebanyakan, tapi ya tetap ada yang melayani meskipun itu ini dari bahan-bahan yang mungkin kurang bagus juga tetap ada. Mungkin gini ya, untuk orang-orang dengan jabatan tertentu, dengan kekuasaan tertentu, misal dapur naga itu seperti Ferrari. Mereka bisa beli dan itu ori. Tapi ketika petani pengen pegang dapur naga ya dapatnya ya diusahakan mirip Ferrari, bukan minimal Ferrari. bentuknya. Mungkin sebenarnya di dalamnya di kayu gitu, nggak pakai mesin. Oke, ini tentang tahu diri aja. Baik, ada lagi faktor yang membedakan mengapa keris itu dibuat lurus atau pakai lock? Setahu saya itu terus ya sudah. Itu. Nah sekarang Mas, kalau memang filosofinya berbeda, mohon dibedah satu-satu nih, mulai dari lurus itu filosofinya bagaimana? Jadi secara garis besar keris itu ada dua dari bentuk ya Masnya. Lurus dan lock atau yang berkelok. Itu makna filosofinya beda. Kalau yang lurus itu harapannya atau makna ajarannya manusia itu diharapkan bisa tegas, lurus dalam menyikapi kehidupan ini dalam berbagai hal maksudnya. Tidak tidak gampang ini goyah dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, beda kalau yang yang lurus itu bukan berarti kita itu harus berbela-bela itu tidak, tapi lebih tepatnya dalam menghadapi kehidupan jika ada masalah-masalah tertentu atau ada permasalahan itu kita bisa luas. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Jadi tujuan ke ujung tetap ke ujung meskipun dengan caranya berbelok-belok, tapi berbelok-belok itu bermakna fleksibel. Jadi ini baru gambaran umum kita belum membahas lo berapa ya. Kalau lurus itu lebih kepada ketegasan, terus kemudian kemantapan hati. Kalau yang kelok-kelok ini menghadapi kehidupan dia bisa dinamis, fleksibel, yang penting sampai ke ujung. Sampai ke tujuan. Nah sekarang saya akan minta Mas Irul untuk memperagakan cara menghitung lock pada keris. Nah, kebetulan di sini saya sediakan satu bilah keris. Silakan. Nah, diajarkan bagaimana cara ngitungnya. Saya punya keris tapi ini lock berapa saya nggak tahu. Jadi sebetulnya sangat mudah untuk menghitung lock. Dari yang cara menghitung secara manual maupun kalau zaman sekarang ada teknik-teknik tertentu atau yang lebih mudahnya itu cara menghitung lo lebih cepat. Maaf, saya buka dulu. Siap. Nah, ini seperti ini. Ini kalau yang sudah tahu, ini pasti akan mengatakan ini lo 5 dan memang benar ini lo 5. Nah, lalu bagaimanakah cara menghitung lo-nya? Nah, jadi pertama itu lambung depan yang dihitung dari depan dulu pastinya. Nah, lambung depan ini, maaf, ini pertama 1. Nah, saya lihat ini 1. Yang kedua lambung belakang 2. Nah, terus kebalikannya lagi 3. 4. 5. Cara ngitungnya cara itu seperti itu. Nah, seiring berjalan waktu di zaman sekarang ada orang-orang yang menghitung ala matematika bagaimana lebih cepatnya gitu. Jadi hanya dihitung lambung depannya saja, bukan lambung yang ke belakang. Nah, jadi lambung yang menonjol. Yang menonjol maksudnya ya. Nah, betul. Ini dilewati karena ini bukan termasuk loop. Jadi yang pertama ini 1 2. Berarti cuma ada 2. Nah, teorinya itu tekniknya
lambung yang terhitung itu dikali 2 ditambah 1 sudah pasti benar. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Iya, itu pasti benar. Berarti kalau Anda lihat yang lo-nya banyak, hitung tonjolannya ini kali 2 ditambah 1. Nah, itu lo-nya. Oke, berarti lo itu selalu jumlahnya ganjil ya? Pasti ganjil. Baik. Pasti ganjil. Itu terkait mana filosofi maksudnya. Masalahnya ganjil. Nah, filosofi ganjil apa, Mas? Nah, jadi yang paling dalam, kenapa keris itu dibuat lo-nya ganjil? Karena manusia di dunia ini harus merasa selalu ganjil. Selalu ganjil, belum ada yang merasa genap. Yang merasa sudah genap itu kalau kita sudah menghadap ke Yang Kuasa. Oke. Jadi manusia tidak boleh merasa sempurna dulu. Ya, betul sekali. Tetap membutuhkan perbaikan sampai nanti kembali ke Tuhan. Ya, betul sekali. Yang Maha Esa. Oke, Mas. Kita sarungkan dulu kerisnya. Serem hawanya. Baik. Nah, tentang tata cara mengeluarkan bilah keris lalu serah terima keris kita bahas di video yang lain lah. Mas Irul, tadi kita sudah belajar tentang cara menghitung lo pada keris. Nah, sekarang waktunya jenengan memberikan penjabaran agar kami lebih paham makna-makna lo yang ada pada keris. Kan lo-nya itu jumlahnya kan beda-beda. Beda-beda. Dimulai dari lo berapa? Yang lo 1. Ada lo 1. Lo 1. Ada. Oke, Anda pernah dengar lo 1? Ya. Jadi ada 2 pendapat kalau masalah lo 1 ya. Ada yang berpendapat bahwasanya lo 1 itu ya keris lurus itu. Pendapat pertama, tapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwasanya keris lo 1 itu benar-benar ada. Oke, jadi di luar keris lurus memang ada keris lo 1. Iya, benar ada. Itu terus bentuknya kayak gimana ya? Ada, itu langka sekali, Bang. Ya sudah, kita bahas di video yang lain. Yang langka-langka itu jangan dicampur sama yang lain. Oke, setelah lo 1 ada lo berapa, Mas? Lo 3. Lo 3. Nah, filosofinya? Nah, lo 3 itu kan jenis dapurnya banyak sekali. Banyak sekali, tidak bisa disebutkan satu-satu ya. Nanti bisa panjang juga. Nah, cuman kalau lo 3 itu sering disebut keris jangkung. Jangkung? Ya, jangkung. Jangkung itu dari bahasa Jawa halus yang artinya dekat dan kesampaian. Dekat dan kesampaian. Kesampaian. Ya, berarti makna filosofinya di sini dengan kita memegang atau merawat keris lo 3, harapannya apapun yang kita cita-citakan itu menjadi kesampaian atau tercapai gitu lebih tepatnya atas izin Yang Maha Kuasa. Jadi kalau untuk orang dengan cita-cita besar mungkin cocoknya pakai lo 3. Ya, betul sekali. Dapurnya macam-macam nanti. Tergantung nanti cita-cita kekuasaan, maksudnya cita-cita jabatan ya, atau cita-cita seperti kekayaan atau cita-cita yang lain itu nanti beda-beda nanti dapurnya. Baik. Ya. Kemudian lo selanjutnya. Lo selanjutnya itu lo 5. Oh, kayak yang tadi. Lo 5. Iya, betul. Sama lo 5 juga jenisnya banyak sekali. Ada Pulanggen, ada Pandowo dan sebagainya. Cuman di sini lo 5 lebih sering disebut Pandowo. Pandawa 5. Pandawa, ya betul. Itu nama yang mewakili lo 5 maksudnya ya. Nah, jadi makna filosofinya itu harapannya agar kalau memegang lo 5 atau merawat keris lo 5, manusia ini terpenuhi. Bagi manusia Jawa terpenuhi 5 hal yang paling penting bagi lelaki Jawa. Apa itu? Yaitu yang pertama itu Jurigo. Jurigo itu keris sendiri ya, senjata. Ya betul, lambang kekuatan, lambang kecerdasan dan sebagainya. Yang kedua itu ada Wismo. Wismo itu rumah, lambang kemapanan ya. Terus ada Turonggo. Turonggo itu kendaraan, lambang wawasan yang luas. Nah, terus Garwo atau si Karinyawo, istri. Nah, terus yang terakhir itu burung peliharaan. Nah, burung peliharaan itu. Kalau untuk orang Jawa burung peliharaan itu buat apa, Mas? Itu sebenarnya lebih ke makna filosofis ya. Orang kalau memelihara burung, mendengarkan suara-suara burung, itu merasa tenang. Berarti di sini lambang ketenangan. Betul. Relaksasi. Iya, betul ya. Berarti kalau sudah
mempunyai apa itu nama Jurigo Sudah atau punya keris, keris, punya wismo, sudah punya rumah, terus turonggo, sudah punya kendaraan, terus garwo, punya istri, terus yang terakhir itu kupilo atau burung itu tadi, berarti sudah sempurna. Dan dengan lot 5 itu harapannya manusia Jawa sebagai seorang kesatria itu terpenuhnya 5 unsur yang paling penting. Oke. Bagi laki-laki. Jadi laki-laki Jawa itu menjadi lengkap hidupnya. Iya. Baik. Lot selanjutnya itu lot 7. Lot 7. Nah, lot 7 juga sama, banyak jumlahnya. Namun dapur yang mewakili atau bahasa nama yang mewakili maksudnya itu sempono. Atau sapono atau sempono, yang artinya itu mimpi. Sempono itu artinya mimpi, tapi makna yang diharapkan atau arti yang diharapkan itu adalah impian. Impian, ada yang mengatakan lagi lot pitu itu atau 7 atau pitu itu kependekan dari bahasa Pitulungan. Pitulungan. Nah, jadi harapannya atau filosofinya orang yang merawat keris lot 7 itu mimpinya atau impiannya mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa agar tercapai. Iya. Saya pernah dengar kalau di Jawa itu pitu itu memang singkatan dari banyak kata tapi semuanya bagus. Iya. Ada pitulungan tadi pertolongan, ada pituduh juga. Itu petunjuk, ada yang lain-lain lah. Ya, banyak. Pitutur, kalimat-kalimat yang baik banyak. Jadi pitu itu memang melambangkan angka yang bagus di Jawa ya. Oke. Kalau lot selanjutnya? Lot selanjutnya itu lot 9. Nah, lot 9 itu dari sekian banyak dapur, kata atau nama yang mewakili itu Jigjo ya. Jigjo itu lambang kasatrian, lambang keberanian, lambang kekuatan yang berani, lambang apa istilahnya, kemantapan diri. Jadi harapannya orang yang ingin teguh atau kuat dalam menduduki sebuah mungkin jabatan atau apa, dan menjadi seorang pimpinan yang tegas dan berani, itu dengan perantara atau dengan jalan pegang keris lot 9. Ya. Jadi setiap lo itu ada efeknya masing-masing. Betul, ada mana filosofinya tersendiri. Setelah 9 kan udah banyak. Udah banyak ya. Ada nggak masih ada lagi? 9? Masih ada lagi. Yaitu lot 11. Lot 11 nama yang mewakili adalah Sabu Inten. Nah, kenapa diberi nama Sabu Inten? Sabu itu kan ikat pinggang. Cara pemakainya itu dilingkarkan. Atau kalau bahasa Jawanya itu digubetke. Ubet itu kalau bahasa sekarang dimaknai sebagai kreativitas. Jadi makanya Sabu Inten itu keris simbol kreativitas. Dan bagi orang-orang zaman dahulu mempercayai bahwasanya keris Sabu Inten itu lambang Karahayun atau lambang kesejahteraan. Ya, berarti kalau di masa ini Anda punya kreativitas lebih, ya lebih cepat sejahtera. Plus pegang Sabu Inten. Lo 11 ini. 11. Oke. Di atas lo 11 apa ada lagi, Mas? Di atas lo 11 itu ada lo 13. Oke, lo 13. Lo 13 itu diwakili dengan nama Sengkelat. Oh, bacanya bukan Sengkelat. Terserah, banyak yang apa itu namanya yang mengucapkan kata sengkelat itu dengan bahasa yang lain atau dengan kata yang ada yang mengatakan sengkelat, ada yang mengatakan sengkelit, ada yang mengatakan sengkelat. Padahal beda dikit, artinya udah beda-beda. Ya sudah kita anggap sengkelat lah ya. Kita anggap sama saja. Oke. Lalu filosofinya, Mas, lot 13 ini. Sengkelat itu makna filosofinya atau lambang kesabaran sebetulnya. Kesabaran untuk meraih ini cita-cita atau puncak cita-cita, puncak harapan, puncak karir lebih tepatnya ya. Itu lot 13, berarti lot 13 itu lambang puncak karir atau apa istilahnya tujuan. Jadi kalau sudah lot 13 sudah pencapaian akhir. Ya betul, udah pencapaian akhir. Oke. Nah, kalau lot 13 itu sudah pencapaian akhir final, seharusnya sudah tidak ada lot di atasnya lagi. Sebetulnya masih ada. Masih ada. Loh. Tapi karena di atas lot 13 itu dianggap tidak lazim atau tidak umum atau lebih jarang sekali, maka dianggap atau dinamai
palawijan atau polowijo itu mengambil dari bahasa, kalau zaman dulu orang tani itu kan ada tumbuhan polowijo atau tumbuhan selingan. Jadi lo di atas 13 itu keris dengan bentuk selingan atau ya emang tidak umum gitu ya, tidak umum, bukan ada tapi sedikit sekali ya. Iya. Oke Mas, kami sudah belajar banyak ini, mulai dari mengapa keris itu dibuat pakai lo dan tanpa lo, kemudian cara ngitung lo tadi sudah, kemudian filosofi yang lurus bagaimana, yang lo dari lo 1 sampai lo 13, satu belum dibahas tapi 3 sampai 13 tadi sudah ada. Nah, jadi mungkin kalau saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa, kalau sekarang Anda pesan keris kepada empu, kemudian empu itu menentukan lo-nya sendiri, itu bagus kalau Anda pengen memesan keris. Tapi jika ternyata dan kenyataannya sekarang sangat jarang ditemui empu yang masih pakai pakem, yang masih membuat keris seperti di masa lampau seperti aslinya, Anda kesulitan membuat keris baru, maka mungkin solusinya adalah kalau Anda sudah memahami makna tiap lo, ini akan memudahkan Anda. Saya pengen punya karir yang lurus, nanti di situ saya tegas, di situ saya nggak pelin-pelan. Mungkin memahari keris lama yang lurus, misalnya begitu ya Mas ya. Jadi nanti Anda bisa saksikan kembali lo 3 itu maknanya seperti apa, 5, 7, 9, 11, 13. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau memang Anda memilih keris sebagai salah satu ikhtiar untuk melengkapi usaha Anda, salah satu caranya adalah cari lo yang sesuai. Ini kita belum bahas pamor, belum bahas besinya, belum bahas dapurnya, tapi kita memahami dari lo-nya dulu. Mas Irul, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, dan kesediaannya untuk berbagi rahasia-rahasia kecil ini yang kami tidak pernah tahu. Ada lo 1 lo ternyata. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.